kafir, munafik. وألقي السحرة ساجدين برب العالمين رب الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان. Halo gengs, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di video ini saya akan merangkum sebuah alur cerita dari film Munafik asal negara tetangga. Demi kenyamanan bersama, ada baiknya kalian menyiapkan cemilan untuk menemani saat kalian menonton. Silakan atur posisi rebahan dan mari kita gas. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah adegan kecelakaan yang dialami oleh laki-laki bernama Adam. Dialah pemeran utama di film ini. Di sana juga terlihat istrinya yang bernama Zulaikha sekarat karena kejadian itu. Lalu Adam mencoba menuntun istrinya yang sedang sakaratul maut mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak lama kemudian, Zulaikha pun meninggal dunia dan Adam merasa sangat terpukul atas kejadian tersebut. Scene lalu beralih ke 3 bulan kemudian, yang dimana saat ini Adam belum bisa melupakan mendiang Zulaikha. Karena hal itu, ia sekarang jadi jarang sholat berjamaah di masjid. Adam malah lebih sering menghabiskan waktu berziarah ke makam sang istri bersama anak laki-lakinya bernama Amir. Sebab dengan ziarah kubur ni boleh mengingatkan kita tentang kematian, tentang akhirat. Ketika Adam sedang berziarah ke makam Zulaikha, seorang penjaga kubur bernama Syah terlihat sedang mengawasi Adam. Kemudian Syah mencoba menyapa Adam saat ia ingin pulang. Ternyata mereka sudah saling mengenal lantaran dulu Adam pernah meruqyah istrinya. Lalu Syah pun bertanya, mengapa sekarang Adam tidak pernah meruqyah orang lagi? Betul Ustaz dah berhenti ubatkan orang kampung? Bukannya menjawab pertanyaan Syah, Adam malah pamit dan langsung pergi begitu saja. Malamnya, sahabat Adam yang bernama Asman datang bertamu sekaligus melihat keadaannya. Asman bertanya mengapa sifat Adam sekarang berubah. Ia menjadi lebih gampang emosi, padahal dulu Adam tak seperti itu. Kemudian Asman mencoba menasihati Adam untuk berhati-hati dengan imannya yang sedang tak stabil. Iman kita ni kerana turun kerana naik, kita kena berjaga-jaga. Asman juga menyarankan Adam agar memaafkan orang yang menyebabkan istrinya meninggal. Namun Adam menolaknya, ia tak ingin memaafkan orang tersebut. Keesokan harinya, Adam yang kembali sholat ke masjid terlihat sedang berbicara dengan seorang pria bernama Imam Ali. Imam Ali juga menyarankan Adam agar memaafkan orang yang menyebabkan istrinya meninggal. Namun Adam tetap menolaknya. Ia malah mengatakan pada Imam Ali, orang lain bisa mengatakan seperti itu karena mereka tak berada di posisinya sekarang. Imam Ali mengatakan kepada Adam untuk berlapang dada agar ia mendapat ketenangan serta petunjuk dari Allah. Allahu Akbar. Scene kemudian beralih dan kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Maria. Maria merupakan anak perempuan dari seorang yang terpandang di kampung Adam. Ia adalah Pak Osman. Kita juga diperkenalkan dengan istri baru Pak Osman yang masih muda bernama Zati. Di sini diketahui bahwa Maria tidak senang dengan Zati karena dia menganggap ibu tirinya itu mempunyai niat jelek pada ayahnya. Sebab ayahnya hanyalah seorang pria sakit-sakitan yang harus duduk di kursi roda. Kembali ke Maria. Belakangan ini, Maria sering mendapat teror dari makhluk gaib. Dan ketika Maria sedang berada di lift, ia pun kembali mendapat teror. Karena ketakutan, Maria langsung berlari menuju mobilnya untuk segera pergi. Namun saat di perjalanan, ban mobil Maria bocor yang membuatnya kemudian menepi untuk mengecek kendaraannya tersebut.
Namun tiba-tiba muncul seorang anak kecil yang sedang memainkan sebuah bola. Maria yang takut pun kembali masuk ke dalam mobil. Tapi ternyata teror tak berhenti di sana. Di sisi lain, Zati sedang curhat kepada suaminya mengenai hubungannya dengan Maria. Ia sedih karena Maria memperlakukannya seperti orang asing. Selain itu, Zati juga heran dengan Maria yang selalu mempelajari buku-buku dan hadis yang membahas tentang jin dan iblis. Namun suaminya mengatakan mungkin Maria sedang mengalami masalah lain. Kemudian kita kembali diperlihatkan dengan adegan kecelakaan yang dialami Adam saat di awal film. Terlihat Adam sedang memungut kacamata Zulaikha. Namun dari arah belakang muncul Zulaikha yang sebelah mukanya telah hancur. Adam pun menghampirinya. Zulaikha mengatakan bahwa Adam harus mengikhlaskan kepergiannya, karena ini memang sudah takdir yang Adam takkan mampu merubahnya. Kemudian Zulaikha pun muntah darah, gengs. Seketika Adam pun terbangun dan terlihat Amir ada di sana. Ternyata kejadian yang dialaminya barusan hanyalah sebuah mimpi. Kemudian Amir mengatakan bahwa kakeknya sedang datang berkunjung. Adam pun menemuinya dan ayahnya mengatakan ia datang karena ibunya sering bermimpi buruk tentang Adam. Mak kamu risau sangat sebab katanya dia bermimpi yang bukan-bukan pasal kamu. Adam hanya menjawab baik. Ia kemudian mengantarkan ayahnya ke dalam kamar. Di tempat lain, Maria yang baru selesai sholat sedang berdoa untuk meminta perlindungan. Namun tiba-tiba pintu terbuka dan kursi goyang juga bergerak sendiri. Maria? Dan saat Zati mendatanginya, terlihat Maria sudah tergeletak di lantai dan tampak sedang kerasukan. Lalu Shin berpindah ke Adam yang sedang mendapat telepon dari Imam Ali. Imam Ali menyuruh Adam untuk datang menemui Pak Osman karena anaknya sedang sakit parah. Ia meminta Adam agar meruqyahnya, namun Adam minta maaf karena ia belum bisa. Namun ayah Adam yang mendengar pembicaraannya dari atas mengatakan pada Adam agar segera pergi. Adam tidak boleh menyia-nyiakan kelebihan yang telah Allah berikan kepadanya. Akhirnya Adam pun berangkat bersama sahabatnya Asman. Sesampainya di sana, Pak Osman dan Zati pun memohon pada Adam agar ia bisa menyembuhkan anaknya. Adam dan Asman lalu melihat Maria yang sedang menangis di sudut ruangan. Di sana Asman menyuruh Maria agar tetap tenang dan perbanyak berzikir. Jika tak bisa terucap di mulut, ucapkan saja dalam hati. Tapi saat Adam melihat wajah Maria, Adam pun sadar bahwa itu bukanlah Maria. Saat Adam ingin mulai meruqyah Maria, tiba-tiba terdengar suara orang berlarian di atas plafon. Astagfirullahaladzim. Adam. Dan seketika saat mereka berbalik badan, Maria yang tadinya ada tiba-tiba saja menghilang. La ilaha illallah. Min ibadillah wa ana jinnul Islam. Wa ana jinnul Islam. Ayu al-muhsinu la yudillu wa la yuklikul insan. Adam memerintahkan jin itu keluar dari tubuh Maria. Jika tidak, ia akan menghancurkannya dengan ayat Quran dengan izin Allah. Adam dan Asman mencoba meruqyah Maria kembali. Namun Asman yang tidak khusyuk dengan mudah terpengaruhi yang membuat tubuhnya terlempar. Teruskan baca Azman. Tubuh Maria kemudian melompat dan menempel di dinding. Kafir, munafik. Ia berjalan merayap
dengan gaya Spiderman, gengs. Jin itu kemudian mencoba menyerang Adam. Namun seketika tubuhnya terhenti. Ia tidak bisa menyentuh Adam. Aku Adam, hamba Allah, musuh iblis. Jin itu mengatakan ia tak mau keluar dari tubuh Maria, karena jika ia keluar, tuannya tidak akan memberikannya makan. Aku takkan keluar daripada perempuan. Kalau aku keluar, tuan aku tak banyak makan. Falamma alqaw. Adam kembali membacakan ayat Al-Quran yang membuat tubuh Maria melayang di udara. Tiba-tiba kaca jendela pecah dan jin itu mengatakan suatu saat nanti akan datang satu hamba Allah. Dia adalah keturunan iblis yang akan menyesatkan umat Rasulullah dan berpaling dari Al-Quran. Kemudian Adam bertanya, siapakah dia wahai iblis laknatullah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Akhirnya Adam dan Asman berhasil mengeluarkan jin itu dan disusul dengan Maria yang seketika muntah paku, gengs. Adam kemudian memberitahukan Imam Ali bahwa kasus Maria ini parah karena ada seseorang yang dengan sengaja mengirimkan sihir atau santet kepadanya, sehingga tadi Maria memuntahkan paku. Zati meminta kepada Adam agar mau datang melihat Maria lagi, karena sebelum ini Zati pernah membawanya berobat ke tempat lain, tapi keadaannya malah makin parah. Ia berharap Adam mampu menyembuhkan anak tirinya itu. Keesokan harinya, terlihat ayah Adam sedang mencari-cari sesuatu di dalam laci Adam, tapi ia tak menemukan apapun. Kemudian ia berpindah ke kamar Adam dan menemukan barang-barang peninggalan Zulaikha. Ternyata ia mencari bukti bahwa anaknya itu belum bisa melupakan mendiang istrinya. Adam bertanya pada ayahnya, apakah salah jika ia melakukan semua itu? Ketika malam hari, Amir masuk ke kamar Adam dan mengatakan bahwa ibunya akan datang malam ini untuk menemaninya. Adam menjelaskan bahwa itu hanyalah mimpi. Kemudian mengantar Amir untuk kembali ke kamar kakeknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan jawab, Mei. Tiba-tiba terdengar suara dari atas loteng. Adam kemudian mencoba mengecek. Namun yang terjadi... Di tempat lain, Zati melihat Maria yang berjalan keluar rumah malam-malam. Zati lalu mengejarnya, tapi ketika dipanggil, Maria hanya diam saja. Zati meminta maaf pada Maria jika ia punya salah. Ia berharap Maria tidak seperti ini lagi, karena sekarang suaminya juga sedang sakit. Maria yang kerasukan mengatakan bahwa Zati perempuan berhati busuk yang senang jika Maria sakit dan juga ingin agar ayahnya segera meninggal agar bisa mendapatkan semua hartanya. Maria lalu menampar Zati, kemudian menyeretnya sampai ke depan rumah. Kita kemudian beralih ke Imam Ali yang sedang diganggu oleh makhluk gaib. Hal itu pun membuat mobilnya jatuh ke dalam sungai dan tewas saat itu juga. Adam kemudian dipanggil oleh Zati kembali karena Maria kerasukan lagi. Ketika Adam ingin membuatkan air ruqyah, jin itu memberontak yang membuat tubuh Maria jatuh dari tempat tidur dan terseret ke sana kemari. Adam mencoba membaca ayat suci Al-Quran yang akhirnya membuat Maria sadar kembali. Tiba-tiba, Zati mengatakan pada Adam bahwa Pak Osman telah hilang.
Ia sudah mencoba mencari ke sekeliling rumah, tapi tak ditemukan juga. Padahal, ia hanyalah pria yang kalau berjalan pun dibantu kursi roda. Kalau ia pergi pun, pasti masih di sekitaran sini. Adam kemudian langsung bergegas mencari Pak Osman. Di perjalanan, Adam mendapatkan telepon dari Asman yang mengabarkan bahwa Imam Ali telah meninggal. Hal itu membuat Adam sangat kaget dan merasa bahwa ini semua ada hubungannya dengan kasus Maria. Adam kemudian menepikan mobilnya untuk menenangkan diri. Yang tak lama, Amir pun menelepon. Adam bertanya mengapa Amir belum tidur dan di mana kakeknya. Amir malah menjawab, kakeknya sudah lama keluar rumah dan berkata bahwa ia dari tadi ditemani sang ibu. Adam mengatakan pada Amir agar jangan bicara yang tidak-tidak karena ibunya sudah lama meninggal. Tapi Amir malah kembali mengatakan untuk Adam agar tidak perlu khawatir karena ada ibu yang menjaganya. Hal itu pun membuat Adam sangat emosi. Tak apa ya, ayah jangan risau. Ibu ada tengah jaga Amir sekarang. Kau ni tak faham bahasa ke apa ha? Ayah sakit jiwa lah ayah. Kau tanya pasal ibu. Ayah tak dengar lah kau pekak ke? Karena sedang emosi, pikiran Adam jadi tidak karuan yang membuatnya kemudian melakukan hal yang sangat di luar nalar. Maafkan Abang Zulekha. Adam membongkar makam istrinya, kemudian menyeret mayatnya ke mobil dan membawanya pulang. Sesampai di rumah, Adam menggendong mayat tersebut ke dalam rumah untuk ditunjukkan kepada Amir. Amir yang melihatnya pun ingin lari, tapi Adam mengejarnya. Kemudian Adam memaksa Amir untuk mencium mayat ibunya tersebut. Hal ini sengaja Adam lakukan agar Amir merasa takut dan tidak kepikiran ibunya terus. Namun ternyata kejadian itu hanyalah mimpi Adam yang tak sengaja ketiduran saat menepi tadi. Setelah selesai memakamkan jenazah Imam Ali, Adam melihat sang ayah yang sedang berbincang seperti membicarakan hal serius dengan Syah. Di sisi lain, Maria terlihat minum obat penenang karena selalu merasa ketakutan. Dia kemudian melihat Zati yang berdiri di ujung lorong sambil memegang sebuah pisau. Maria yang ketakutan kemudian lari ke dapur dan mengambil pisau untuk melindungi diri. Namun ternyata itu halusinasi Maria. Zati datang hanya untuk memberikan air ruqyah padanya. Assalamualaikum Pak. Polis dah jumpa Pak Osman. Adam kemudian dipanggil oleh Zati serta Maria yang mengatakan bahwa Pak Osman telah kembali. Namun ketika Adam mengecek ke dalam kamarnya, Adam tidak melihat Pak Osman di sana. Yang ada hanya kopiahnya saja, yang ketika diambil oleh Adam, kopiah itu berubah jadi batu nisan. Lalu Zati dan Maria pun menghilang. Zati kemudian menelepon Adam, yang ternyata sedari tadi Zati sedang mengantarkan Maria yang mencoba bunuh diri dan mereka sedang tidak ada di rumah. Adam pun terdiam. Di rumah sakit, Maria yang baru sadar dari pingsannya mencoba mencari perawat serta dokter. Namun, Maria malah mendapatkan teror lagi di sana yang membuatnya sangat ketakutan. Maria pun berlari sampai tak sadar, ia malah masuk ke kamar mayat. Tiba-tiba, salah satu mayat di sana bangun. Maria mencoba melarikan diri lagi, namun pintu kamar mayat malah terkunci. Maria akhirnya mencoba sembunyi di dalam lemari mayat. Namun yang terjadi...
Scene pun berganti pada Adam yang sedang ditelepon oleh Maria. Adam dimintai tolong oleh Maria untuk datang ke suatu tempat karena hanya Adam yang bisa menolongnya saat ini. Dan ia juga ingin memberitahukan Adam sebuah rahasia. Saat di perjalanan, ayah Adam yang sedang bersama Syah menelpon dan menyuruhnya untuk pulang ke rumah. Ayahnya mengatakan bahwa mereka ingin menceritakan sebuah kebenaran pada Adam. Namun Adam mengatakan bahwa ia tidak bisa. Ia harus pergi ke suatu tempat untuk menyelamatkan Maria. Sesampainya di sana, Adam melihat ternyata tempat yang dimaksud Maria adalah sebuah bangunan kosong yang sudah tua. Di dalam, ia melihat bayangan seseorang yang berlari-larian. Tak lama kemudian, muncul Maria yang sedang ketakutan. Maria mengatakan kalau ia sedari tadi tidak bisa menemukan jalan keluar. Kemudian Adam mengajaknya untuk keluar dari tempat itu bersama-sama. Ketika sedang mencari jalan keluarnya, Maria malah berhenti di ujung lorong dan berteriak. Seketika tubuh Adam pun terseret ke belakang sampai kepalanya terbentur. Adam terseret ke sebuah ruangan yang dimana terlihat banyak pocong digantung-gantung dan salah satu pocong diletakkan terlentang di tengah-tengah yang lain. Adam kemudian teringat Maria yang saat ia lihat, Maria sudah jatuh ke lantai bawah hingga kepalanya bocor. Saat Maria sakaratul maut, Adam mencoba membantunya membaca syahadat. Namun Maria ingin memberitahukan rahasianya pada Adam dulu. Sebenarnya Maria adalah orang yang sengaja menyebabkan istrinya meninggal karena kecelakaan pada awal film tadi. Adam yang mendengarnya pun terkejut dan bertanya mengapa Maria melakukan semua itu. Ternyata Maria terpaksa melakukan hal tersebut. Tak lama, muncul Pak Osman di sana. Dan plot twist yang tidak kita duga-duga, ternyata Pak Osman lah dalang dibalik semua kejadian yang terjadi selama ini. Sebenarnya, ia adalah seorang penyembah iblis yang berniat ingin menghabisi seluruh umat muslim. Adam terkejut. Ia tak percaya karena yang ia tahu Pak Osman adalah orang yang soleh, yang sering sholat berjamaah ke masjid, juga gemar bersedekah. Ia juga sahabat Imam Ali. Tapi ternyata ia adalah orang munafik penyembah iblis. Demi mendapatkan kekayaan serta istri yang cantik, ia rela bersekutu dengan iblis. Adam pun mengatakan pada Pak Osman, biar miskin harta, tapi jangan sampai miskin jiwa. Adam menyuruh Pak Osman bertaubat, namun Pak Osman sudah termakan kesesatan iblis. أظهر ذاتك يا إبليس ألقيك يا ذنب علمني سيدك. Pak Osman kemudian mengangkat tubuh Adam, lalu melemparnya ke sana kemari sampai babak belur. Tapi Adam percaya jika Allah selalu bersamanya, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang tawakal. Hal ini membuat Pak Osman geram. Ia kemudian mencoba memancing emosi Adam agar Adam dendam kepadanya. Namun Adam tetap berzikir dan menyebut nama Allah. Saat Pak Osman ingin menghantam Adam dengan batu, tiba-tiba petir langsung menyambarnya sampai seluruh tubuhnya pun hangus. Alhamdulillah. Tak lama kemudian, ayah Adam berserta Syah datang ke tempat itu. Akhirnya Allah dah jawab soalan saya, ya. Saya dah tahu dah siapa yang sebabkan kematian Zulaikha. Maria, ayah. Tapi saya dah maafkan dia. Ayahnya kemudian memberitahukan sesuatu. Jika selama ini Adam lupa bahwa Amir anaknya telah tewas karena kecelakaan itu. Yang selama ini Adam lihat hanyalah bayangannya saja. Sebenarnya, ayahnya dan Syah sudah lama ingin memberitahukan hal ini padanya. Namun Adam selalu menghindar dan tak pernah memberikan mereka kesempatan untuk bicara. Setelah mengetahui hal itu, Adam berlari keluar dan berlutut memohon ampun pada Allah. Ia sadar semua ini telah menjadi takdirnya. Maafkan aku, ya Allah. Dan film pun selesai. Oke gengs, segitu dulu video hari ini. Semoga kalian bisa memetik pelajaran yang terdapat pada film barusan. Saya Iqbal undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next.